Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya dengan Indira Maharani Lubis, NPM 21082600086 pada blog dermatologi dan juga venerologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai impetigo. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih impetigo itu. Menurut referensi yang sudah saya dapatkan, impetigo berarti adalah penyakit kulit menular, di mana penyakit kulit menular ini sering terjadi pada anak-anak yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri apa saja kah itu? Ada bakteri Staphylococcus aureus dan juga Streptococcus pyogenes, di mana kedua bakteri ini adalah bakteri gram positif yang berbentuk batang. Nah, ada juga jenis-jenis impetigo, yaitu impetigo crustosa dan juga bulosa. Kedua impetigo ini pun dibedakan melalui penyebabnya, di mana impetigo bulosa disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan juga impetigo crustosa disebabkan Streptococcus pyogenes. Gejalanya pun berbeda, tetapi lebih sering adalah luka atau lekuan yang berisi cairan, luka berkerak berwarna madu, gatal dan terasa tidak nyaman, pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa kasus, dan juga kemerahan atau ruam di sekitar luka. Nah, gejala-gejala ini bakal timbul di daerah wajah, lengan, dan juga kaki. Impetigo crustosa. Dari namanya saja sudah krusta, yang berarti adalah berkerak. Nah, impetigo crustosa memiliki gejala klinis, yaitu luka kecil, merah, dan juga berkerak, yang dimana keraknya ini berwarna seperti madu ataupun kekuningan. Impetigo crustosa biasanya dimulai dari luka kecil ataupun lecet yang kemudian menjadi berkerak. Nah, impetigo crustosa itu paling umum, sering terjadi. Yang kedua adalah impetigo bulosa, yaitu bula, di mana arti bula adalah gelembung besar yang berisi cairan. Nah, impetigo bulosa lebih jarang terjadi. Ketika bulanya mudah pecah dan meninggalkan luka basah dengan tepi merah akan mengakibatkan ulcerasi, yaitu impetigo ulcerasi. Bagaimana sih cara penularan impetigo ini? Cara penularan impetigo itu terdapat tiga, yaitu kontak langsung dengan luka, menggunakan barang pribadi yang terkontaminasi, dan juga kurangnya kebersihan. Dari namanya saja sudah penyakit menular yang disebabkan infeksi bakteri. Nah, apa sih salah satu contoh kontak langsung dengan luka? Yaitu menyentuh ataupun menggaruk luka dari pasien yang terkena impetigo sebelumnya. Lalu menggunakan barang-barang pribadi yang terkontaminasi itu contohnya adalah berbagi handuk, pakaian, ataupun peralatan mandi. Kalau misalnya kurangnya kebersihan, salah satu contohnya adalah tidak mencuci tangan sebelum makan ataupun sebelum memegang daerah-daerah sensitif di tubuh kita. Nah, faktor resikonya sendiri adalah anak-anak, terutama yang usianya 2-5 tahun. Lalu, kulit yang rusak ataupun luka yang diakibatkan lecet, serangga, ataupun luka gores ataupun trauma. Lalu kondisi kebersihan yang kurang buruk, yang sangat buruk, sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan juga cuaca panas dengan lembab. Nah, bagaimana sih cara mendiagnosa impetigo? Yang pertama adalah anamnesis terlebih dahulu. Nah, anamnesis ini kita mengetahui gejala klinis si pasien yang dikeluhkan si pasien. Ditanya keluhan utamanya, keluhan tambahan si pasien, riwayat penyakit terdahulu pasien, atau pernah terkena impetigo atau belum, alergi obat, dan faktor risikonya. Setelah kita sudah mengetahui gejala-gejala pasien dan faktor risiko pasien, kita akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini gunanya untuk melihat tampilan klinis dari luka. Dia impetigo crustosa ataupun bula, terdapat krusta ataupun bula. Lalu kita melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu mengambil sampel luka menggunakan scraping test atau kotokan kulit, yang dimana hasil dari scraping test tadi bakal dikultur bakterinya. Nah, di sini untuk menentukan jenis bakteri penyebabnya agar kita bisa menegakkan diagnosis kita, dia impetigo crustosa ataupun bulosa, sesuai dari penyebab bakterinya tadi. Nah, bagaimana sih pengobatan dari impetigo ini? Pengobatan impetigo itu terdapat dua, yaitu antibiotik topikal dan juga antibiotik oral. Di mana antibiotik topikal yang sering dipakai adalah mupirocin.
Nah, mupirocin ini dipakainya dengan cara dioleskan langsung pada luka. Dosisnya itu adalah 2% mupirocin yang krim. Nah, kalaupun pasien mengalami alergi terhadap mupirocin, kita bisa memberikannya retapamulin. Yang kedua adalah antibiotik oral. Nah, pilihannya ada diklosacillin, cepalexin, dan juga clindamycin. Tetapi clindamycin ini digunakan jika infeksi dari impetigo tersebut lebih parah ataupun meluas. Selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan kita untuk impetigo? Pertama adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sesuai dari penyebabnya adalah infeksi bakteri, yang dimana infeksi bakteri ini biasa terjadi karena hygiene kita yang kurang baik atau kebersihan kita yang sangat buruk. Nah, salah satu caranya adalah mencuci tangan secara rutin sebelum melakukan kegiatan makan ataupun memegang daerah sensitif di wajah atau bagian tubuh yang lainnya. Yang kedua adalah menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Nah, ketika kita dekat dengan orang yang terinfeksi impetigo, diusahakan untuk tidak kontak langsung kulit ke kulit dengan penderita impetigonya ataupun menggaruk luka pasien yang terkena impetigo. Lalu yang ketiga adalah mengobati luka segera. Nah, ketika pasien ataupun penderita impetigo terkena trauma ataupun orang sehat yang terkena trauma, lecet atau gigitan serangga itu harus segera diobati menggunakan antiseptik ataupun menutup lukanya. Dan yang terakhir, tidak berbagi barang pribadi. Contohnya handuk, pakaian, dan alat mandi. Ini biasanya diedukasikan kepada anak-anak yang sekolahnya tinggal di asrama. Dan yang terakhir adalah komplikasi dari impetigo. Nah, komplikasi impetigo itu salah satunya adalah selulitis, di mana selulitis ini adalah infeksi kulit yang lebih dalam. Lalu glomerulonefritis post-streptokokal. Nah, ini adalah penyakit ginjal, tetapi komplikasi ini jarang terjadi. Dan yang terakhir adalah bekas luka. Yang namanya orang tua, mereka sangat menghindari bekas luka terhadap anaknya. Nah, makanya pada orang yang terkena impetigo, anak yang terkena impetigo itu diedukasikan untuk tidak menggaruk lukanya dan dirawat dengan baik agar tidak menimbulkan bekas luka ataupun ulcerasi yang lebih mendalam lagi. Oke, baik, ini referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map ini. Baik, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.